Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan membahas tentang produk baru Yamaha, yaitu the all new Yamaha Gear 125. Apa aja sih yang diberikan dari motor yang dibanderol dengan harga mulai dari 16,75 juta rupiah untuk versi yang standar, sampai ini versi S dibanderol dengan harga 17.350.000 rupiah untuk versi S ini. Langsung aja kita kepoin lebih lanjut yuk. Nah sobat sekalian, jadi ini adalah dua jenis Yamaha Gear 125 yang baru aja dirilis oleh Yamaha Motor Indonesia (YIM) gitu ya. Kita bisa lihat yang di sebelah kiri itu adalah Yamaha Gear 125 versi S, dan yang sebelah kanan adalah versi yang standar, yang atasnya warna biru tuh ya, Yamaha Gear 125 versi standar. Kita akan cek perbedaan di antara keduanya, lalu sudah pasti apa yang dihadirkan di Yamaha Gear 125 secara umum. Yuk, mari kita cek lebih dalam lagi. Kita akan mulai dari versi yang ini nih sob. Kita akan mulai dari Yamaha Gear 125 versi standar dulu, karena teman-teman sekalian pasti kepo nih melihat perubahan apa aja yang di depan gitu. Kayak misalkan headlampnya, kita bisa lihat headlampnya ini beda banget bila dibandingkan dengan misalkan Yamaha Yamaha Mio 125. Udah pasti karena memang yang Yamaha Gear 125 ini diposisikan sebagai skutik entry level, jadi ya mau nggak mau akan dibandingkan dengan Yamaha Mio 125. Beberapa orang seperti itu. Ini adalah Yamaha penggantinya ya, pengganti Yamaha Mio 125. Actually di samping tulisan gear ini itu ada ketulis sob, kecil tulisannya, yaitu tulisan Mio. Nah gitu tuh sobat, bisa lihat di sini. Jadi pada dasarnya ini bagian dari Yamaha Mio, cuman dia tuh dinamakan Yamaha Gear 125. Secara marketing Yamaha sudah menyebutnya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi headlampnya seperti ini. Biasanya di atas adalah lampu dekat ya, lampu dekat dua daerah gitu ya. Di bawah adalah satu cluster yang untuk lampu jauh. Nah, ini adalah LED, bukan proyektor, lebih ke reflektor sob. Jadi LED reflektor. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, lampu yang menyala dari Yamaha Gear 125. Yang kuning di atas itu DRL menggunakan lampu bohlam. Sementara ini lampu dekatnya teman-teman sekalian, ada dua klaster untuk lampu dekat. Nah ini lampu jauhnya teman-teman sekalian di bagian bawah. Jadi pada saat lampu jauhnya nyala, lampu dekatnya juga tetap nyala. Jadi dua-duanya tetap nyala, jauh dan dekat. Jadi kita lihat batoknya seperti ini teman-teman sekalian dari Yamaha Gear 125. Jadi lebih slick, rapi, dan hampir smooth ya, boleh dibilang gitu ya. Di bagian atas dan samping tuh ada kayak lekukan-lekukan gitu. Di handle rem belakang baik versi standar maupun versi S itu sudah menghadirkan kayak brake lock gitu ya, atau pengunci dari rem belakang gitu loh teman-teman sekalian. Ya, dipencet gini ya. Biasanya kayak gitu, ditarik dulu lalu diturunin. Jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Lalu untuk yang di sebelah kanan ya, handle rem depan gitu ya, tidak ada macam-macam, tidak ada penguncinya. Coba bisa lihat juga untuk bisa mengintip kondisi dari cairan rem itu agak mesti ngintip ke dalam gitu ya. Jadi dia kelihatan di situ. Jadi tidak dikasih kayak colokan khusus. Handlebarnya ada dua kabel, sudah push pull. Kita lihat lagi, ini adalah tempat untuk bracket plat nomor depan dengan tebeng yang agak sedikit kulit-kulit jeruk gitu ya teman-teman sekalian ya. Sementara untuk bodi depannya untuk versi S itu menggunakan warna yang agak sedikit matte gitu ya, agak sedikit matte. Kalau ini warnanya agak silver gitu ya. Sementara untuk yang standar itu biasanya menggunakan bodi warna gloss. Seperti sobat bisa lihat sini, ada tulisan sporty utility di sini. Karena memang Yamaha Gear 125 ini difungsikan sebagai skuter yang penuh dengan utilitas. Jadi multifungsi loh, gitu loh teman-teman sekalian.
Kita akan lihat lagi sekarang bagian bawahnya ya, lampu sennya nih teman-teman sekalian. Lampunya itu lucu sekarang. Dia lampunya bolehnya bilang mirip banget saya kayak menyamai kayak NMAX gitu. NMAX lalu Frigo gitu ya. Ditaruh di bagian bawah gitu loh. Coba bisa lihat di sini. Nah, masih menggunakan bulb atau bohlam gitu ya. Kita bisa lihat lagi di daerah bawahnya lagi bahwa spakbornya kalau untuk yang versi standar itu menggunakan warna dasar yang sama seperti warna bodinya gitu loh teman-teman sekalian, dengan ban yang sudah tubeless, dimana di bagian depan ukurannya 80 80 14 dengan velg yang lebarnya berapa ya, cuman velg 14 dengan lebar medium, nggak terlalu kecil ya, 80 jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jika kita lihat lagi dari daerah samping, ini oke banget sih kalau menurut saya ya, cukup agak-agak tajam gitu ya. Slicknya itu tajam banget gitu loh kalau menurut saya. Lalu di bawah tuh kayak ada shroud kecil di bagian samping yang nyambung ke bawah ke bagian lampu sen, dengan suspensi yang masih teleskopik diwarnain warna hitam. Lalu ada kayak gear sensor untuk speedometer yang masih analog sih kalau menurut saya. Di bagian sebelah kanannya kita bisa lihat sektor pengereman rem depan gitu ya, menggunakan cakram, satu piston kaliper ukurannya gede gitu ya, cukup gede sih ya. Sementara cakramnya sendiri sih tidak terlalu berubah bila dibandingkan dengan Mio yang sebelumnya. Velgnya juga modelnya nggak berubah ya dari Mio zaman dulu gitu ya, karena sepertinya Yamaha tetap mau menghadirkan feel motor Yamaha seperti ini gitu. Nah, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk lihat daerah sebelah samping kanan. Sama seperti daerah samping sebelah kiri, agak sedikit edgy, tajam gitu ya. Lihat juga kayak ada shroudnya. Lalu untuk yang versi S ini yang 17,35 juta rupiah itu memang jarang banget grafisnya gitu ya. Sementara untuk yang versi standar, sobat bisa lihat di sini, secara umum sama ya, dari depannya seperti ini ya, cakep sih kalau menurut saya, bilang cakep sih, agak sedikit manly sih dibandingkan Mio gitu ya. Ini juga versi S nya ini minim banget grafis gitu ya, kalau menurut saya sih cukup cakep. Dan mikanya tuh benar-benar yang gimana ya, susah untuk menggambarkan, edgy, terus habis itu mengkurva atas bawah bertingkat. Menurut saya sih menghadirkan sesuatu yang baru sih. Kalau kita lihat lagi sekarang ke arah handlebar ya, nih teman-teman sekalian, kita lihat handlebarnya untuk Yamaha Gear 125 versi standar, spionnya yang udah spionnya tajam-tajam gitu. Lalu kita bisa lihat lagi saklar-saklar di bagian handlebar kanan. Lalu ada hazard teman-teman sekalian ya, ada hazard. Nah, ini yang nggak ada nih di motor-motor skutik entry level, hazard kayak gini. Salah satunya dia ada di Yamaha Gear. Ini keren banget sih, tuh ya. Menjadikan Yamaha Gear ini menghadirkan kayak suatu nilai tambah. Kita bisa lihat di sini, tuh lampu hazardnya menyalakan dua lampu sen secara berkedip berbarengan, gitu loh teman-teman sekalian. Cukup keren, ya. Kelihatan dan terlihat agak sedikit ngumpet gitu ya. Dan untuk panel dashboardnya, teman-teman bisa lihat di sini segi berapa nih? Segi 6 ya. Segi 6. Lalu speedometernya sampai 140 menggunakan data analog ya, jarum analog. Lalu di bawah ada fuel level meter. Lalu ada lampu sennya terpisah kanan dan kiri. Kalau hazard dua-duanya nyala. Ada indikator lampu jauh, ada indikator FI, ada FI ya, dan ada eco indikator juga di sini. Dan ini keren. Lalu untuk saklar kiri sama aja sih, lampu jauh, lampu dekat, lalu ada lampu sen kanan kiri dan cancel tengah, dan juga klakson atau horn. Kalau kita pindah ke bagian bawahnya dari yang versi standar dari Yamaha Gear 125 itu secure key shutter ya untuk kuncinya. Ini sama, baik dia versi standar maupun versi S nanti kuncinya sama. Untuk standar juga hadir kayak glove box di depan, cukup dalam nih teman-teman sekalian ya.
masuk nih, minuman ringan masuk. Nah kita coba nih ya, ini ada, kita cobain langsung. Masuk ke dalam. Jadi memang cukup dalam teman-teman sekalian, cukup dalam sih. Jadi minuman ringan yang modelnya medium kayak gini hampir semuanya masuk ke dalam, jadi tinggal ujungnya doang gitu. Jadi kita nggak takut jatuh gitu pada saat kocak-kocak gitu. Dan di dalamnya untuk yang versi standar juga ada kayak lighter charger gitu ya. Tapi ya ini fitur yang anti motor habis charger ya, atau habis baterai, bukan habis charger. Tapi ini yang masih tetap harus butuh konektor teman-teman sekalian ya, untuk memindahkan dari lighter ke USB gitu misalkan sekalian. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, untuk di Yamaha Gear 125 glove box-nya memang yang terbuka gitu lah. Jadi terbuka, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian versi pada saat di launching itu ada yang ketutup. Nah, itu adalah versi ininya yang kayak seperti ini nih, yang tertutup ini tuh tambahan, opsional ya, opsional. Bentuknya lebih besar, dia tuh bisa dibuka dengan tanpa kunci ya. Jadi ada kayak slot doang, bisa ditutup. Dan ternyata ini adalah aksesoris teman-teman sekalian yang bisa dibeli, aksesoris genuine atau asli Yamaha dijual. Jadi ada tutupnya, walaupun belum ada kuncinya gitu loh teman-teman sekalian. Cuman pada saat video ini dirilis, mohon maaf, harganya menurut Yamaha Indonesia ini belum ada gitu loh. Kita akan cek, kita nanti kapan-kapan mungkin ya Yamaha Indonesia bisa mengeluarkan harga resmi dari glove box ini. Lanjut ke sesi atau fungsional lain, yaitu kayak nyantelin barang. Wah, ini tuh sobat sekalian pasti juga sering gitu ya. Untuk bagian depan ini hooknya, cantelannya itu bisa dibuka tutup, dan ini jadi kalau misalkan dibuka tutup tuh jadi memperluas daerah deck di bagian depan. Jadi itu bisa dibuka tutup juga, cantelannya terbuat dari plastik PE. Lalu nggak cuma satu teman-teman sekalian, jadi tuh hook atau cantelan tuh ada dua. Salah satu lagi tuh ada di bawah jok, dimana tempatnya tuh agak sedikit mendekok ke dalam ya, dekok ke dalam. Perkiraan saya ini tuh tujuannya untuk memberikan space. Jadi walaupun ada hook, tapi dia tidak menghabiskan posisi dari atau space dari daerah decknya. Jadi tetap area decknya itu tetap luas. Jadi dibuat kayak dekokan ke dalam gitu. Tapi yang menarik adalah yaitu dia sisi fungsionalitas dari Yamaha Gear 125 itu menggunakan dua hook. Decknya luas. Kalian bisa lihat sini, deck luas dengan dasar itu dibuat kayak geradakan biar galisin. Sementara geradakan di tengahnya itu agak garis, sementara di ujung-ujung pinggir itu berbentuk titik-titik dan agak sedikit tajam-tajam gitu. Dan agak ke belakang dibuat sedikit miring, ini kayak skutik-skutik zaman dulu gitu ya. Dan ini perkiraannya akan membuat posisi duduk akan lebih sporty. Dan di bagian belakang atas itu ada kayak kecil, footpack kecil. Nah ini menurut Yamaha ini bisa digunakan untuk dipakai bagi anak-anak gitu. Sementara tetap juga dibuat footpack pembonceng di bagian belakang yang bisa ditekuk-tekuk gitu. Jadi masih tetap ada. Jadi ini untuk bagian area untuk pijakan kaki baik rider maupun pemboncengnya. Jadi Yamaha tuh kayak yang memperhatikan banget untuk daerah deck. Baik fungsionalitas buat taruh barangnya, terus habis itu naruh kaki. Detailnya tuh benar-benar luar biasa di sini. Detail untuk fungsionalitasnya lah gitu teman-teman sekalian. Itu boleh dibilang upayanya benar-benar bisa diacungi jempol. Kita lihat versi S itu bedanya apa sih? Selain dari warna-warnanya gitu ya, dimana kalau versi standar itu menggunakan warna dan grafis yang stiker gitu ya. Perbedaan antara versi standar dengan versi S itu yang pertama nih. Kalau di versi standar tuh nggak ada panel saklar stop start system. Walaupun di versi yang standar mesinnya juga tetap sudah SMG teman-teman sekalian, udah smart motor generator. Nah kita lihat lagi sekarang di versi S nih ya, Yamaha Gear versi S, kita bisa lihat sini ada tombol untuk pengaktifan sistem stop start
system yang akan menghentikan kendaraan pada saat dia tuh berhenti sekitar 3 detikan untuk bisa lebih irit. Ada penambahan answer back. Wes, bunyi kan? Kita pencet bunyi. Pada saat dia bunyi, selain mengeluarkan suara, dia juga dalam beberapa meter ya. Nih, saya coba perlihatkan teman-teman sekalian, dia tuh ada kayak flash dari lampu sennya. Dan itu jauh banget. Ya. Saya mundur-mundur terus. Wih, mundur-mundur terus. Masih nyala nih. Perkiraan sih beberapa puluh meter juga masih tetap bisa nyala nih. Jadi itu namanya answer back. Berguna untuk ngapain? Ya karena ini motor entry level, pasti volumenya banyak banget dong. Nah, biasanya itu digunakan untuk mencari di mana posisi motor ini saat diparkir. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, balik ke desain lagi. Nah, kita bisa lihat nih bagian tengah ke belakang nih teman-teman sekalian. Ini lebih gede sih ya. Profilnya itu lebih gede. Dimensinya juga lebih gede dibandingkan dengan Yamaha M3 atau Mio Z sebelumnya. Ini tuh kayak mirip-mirip Mio Soul kalau zaman dulu tuh. Jadi bodinya tuh benar-benar kelihatan gede teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini engine-nya ini beda dibandingkan dengan engine yang Mio M3. Karena ini adalah generasi engine yang diambil dari Yamaha Frigo. Jadi lebih ke Frigo ya teman-teman sekalian. Jadi nggak ada yang berbeda antara mesin Gear 125 dengan mesin Yamaha Frigo yang sudah smart motor generator. Lah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kita bisa lihat tadi desain dari air force cooler. Ini adalah mufflernya dengan ada kayak heat protectornya di bagian luarnya. Sementara untuk roda belakang itu kita bisa lihat di sini menggunakan ukuran yang cukup lebar sih ya. Ukuran bannya itu sekitar berapa ya? Menggunakan merek IRC ukurannya itu 170 per 14 teman-teman sekalian. Jadi cukup lebar. Jadi ini nyamain dengan lebar dari velgnya juga. Gitu ya. Lumayan. Coba bisa lihat di sini juga velgnya lebar gitu ya untuk yang bagian belakang ya. Jadi dimensi lebar velgnya itu ya tetap velg 14, cuman dia lebarnya tuh cukup mantep lah untuk skutik-skutik entry level gitu. Jika kita lihat dari belakang juga ini kelihatan, jadi ban 100 ditaruh di velg jadi cukup lebar. Suspensi secara umum single sama lah. Nah, lihat dari sini, engine-nya desainnya tuh Frigo banget. Cover box CVT-nya, box filter udaranya juga itu boleh bilang sama 100% dengan yang dimiliki oleh Frigo. Suspensi belakang single shock, tidak banyak perubahan dengan rem yang menggunakan rem tromol atau rem drum. Ini khas banget ya mah, dimana paha dari ininya tuh panjang gede gitu ya, dan pernya gede dengan apa buat muter-muter ini jadi kayak ada kayak bentuknya kayak kupu-kupu, sayap kupu-kupu gitu. Kita lihat sini juga untuk side stand atau standar samping itu udah kayak hadir kayak ada switch atau saklar. Karena memang untuk Yamaha Gear 125, Yamaha itu menghadirkan kayak side stand switch. Sehingga kalau side stand-nya diaktifkan, maka akan mematikan secara umum dari engine atau mesin. Gitu. Di samping ada tulisan side protection. Maksudnya apa ya? Nggak tahu deh saya. Kita bisa lihat di sini ya. Dan kita bisa lihat lagi desainnya keren. Dan memang ini ngeliatnya memang terasa jauh lebih gede sih. Dan sobat sekalian, saya mau ngasih tunjuk sesuatu yang baru juga ya. Jadi di Yamaha Gear 125 tuh hadir kayak optional aksesoris genuine ya, atau aksesoris resmi, yaitu kayak pijakan kaki untuk riders di depan. Jadi ini tuh dipasang dan bisa dilipat gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ini bentuknya kayak foot pack kayak motor sport gitu atau foot pack motor matic tapi yang untuk pembonceng gitu ya. Dia tuh dipasang secara manual ya di deck. Lalu kita bisa lihat di sini tuh kayak ada plat gitu ya, plat tebal sekitar 2-3 mili gitu ya, melingkar
mengikuti kontur dari deck bawahnya teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Dan ini tuh bisa pada dasarnya bisa memberikan kayak sebuah potensi agar bagasinya tuh jadi lebih besar gitu ya. Saya cobain mijak gitu ya. Kalau bijaknya di sini, maka pada dasarnya bagian tengah itu akan memiliki space jauh lebih besar untuk tempat barang-barang bagasi gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi nggak ada kaki yang hadir di deck. Jadi decknya bisa full untuk tempat bagasi. Seperti kita ketahui, Yamaha Gear 125 juga menghadirkan kayak kehadiran hook double gitu ya, terutama juga kayak ada tempat di depan gitu ya, tempat box di depan yang ada tutupnya, merupakan opsional juga gitu ya, dan bisa dibeli tersendiri di luar dari motornya gitu teman-teman sekalian. Dan ya itu dia hook depan, dan juga di hook di bawah yang di bawah jok gitu ya, yang sifatnya statis. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan juga ini membuat decknya jadi jauh lebih luas, full untuk full untuk ya bagasi gitu loh teman-teman sekalian. Cukup diperhatikan bener ya. Keren sih kalau kayak gini. Ya, jok kita bisa lihat. Nanti kita akan bicara jok tersendiri. Kita lari dulu ke bagian belakang. Ini tuh desain lampunya tuh desain baru teman-teman sekalian. Lampu rem belakang gitu ya. Terpisah antara lampu rem dengan lampu sen. Ini gayanya belum pernah ada di sini. Ya, dihadirkan di Mio ya, entry level. Ini tuh kayak mirip-mirip ada feel NMAX-nya di sini. Cukup kental sih. Dengan hadirnya rear grip atau behel belakang yang di finishing dengan warna dope gitu ya, menggunakan aluminium diecast. Kita akan lihat nyala lampunya. Ini adalah pada saat dinyalakan ya, lampunya masih menggunakan bohlam atau bulb, tapi ya penggunaan reflektornya atau desain reflektornya cukup oke teman-teman sekalian, sehingga pencahayaannya benar-benar menyebar di dalam reflektornya, jadi bagus gitu ya. Lampu sen ya sekarang. Ini saya nyalain lampu hazard di mana dua-duanya lampu sen nyala. Boleh bilang cakep teman-teman sekalian. Sporty banget sih kelihatannya. Walaupun masih menggunakan lampu bulb ya. Kita bisa lihat juga di sini untuk penerang dari plat nomor itu dinyalain langsung dari bagian bawah dari lampu rem dan lampu malam. Spakbor belakangnya ya seperti gini. Agak lebar, secara umum kayaknya kita udah pernah lihat ya di beberapa produk-produk Yamaha sebelumnya. Dan ini adalah jika dilihat dari full. Cukup balance sih kalau kita lihat antara kanan dan kiri gitu ya. Lalu apanya lagi nih? Sekarang kita akan lihat sekarang daerah joknya teman-teman sekalian. Mulai dari apanya nih? Dari joknya deh sekarang ya, bahan joknya. Untuk cover jok ya, cover joknya ini kulitnya tuh keset banget. Jadi ini anti slip banget nih. Jadi yes, kalau ngerem ya nggak akan merosot ke depan nih kayaknya, perkiraan saya ya. Ini cakep sih pemilihan ininya. Dan mengenai busanya ya, ini menurut saya keempukannya medium. Tidak terlalu empuk melebes ke dalam, tapi dia tidak terlalu keras juga. Ya, perkiraan medium. Kita akan cek nanti pada saat pengetesan langsung. Nah, kita bukain ya jok belakangnya. Caranya gini, sama. Lalu kita akan lihat ada kuncian di belakang tuh udah ngebuka. Kita buka belakangnya dan kita bisa lihat. Nah, inilah bagian bawah atau underseat dari Yamaha Gear 125. Ini cukup menarik. Kalau menurut saya sih bagasinya cukup lebar nih. Kalau nggak ada tempat aki, ini tuh kayaknya helm half-face masuk nih. Tapi karena ada tempat aki, jadi mau nggak mau jadi agak sedikit sempit ya, sedikit berkurang itu volumenya. Cuman ini daerah atasnya cukup lebar sih kalau menurut saya. Dan ini boleh dibilang menjadi salah satu variabel yang bilang ini tuh utilitasnya cukup tinggi. Fuel tank atasnya dikasih cover karena di atasnya tuh ada cover plastik. Ini untuk menjaga bagian elektronik kayak fuel pump. Ini adalah untuk daerah underseatnya teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Yamaha Gear 125 versi standar yang ini ya.
yang 16,75 juta rupiah on road Jakarta, dan ini adalah Yamaha Gear S version. Perbedaannya hanya di warna dan juga di aksesoris seperti kayak answer back system dan juga stop start system. Jadi walaupun versi standar ini nggak ada stop start, namun mesinnya secara umum tetap menggunakan mesin SMG. Dan salah satu yang menjadi variabelnya adalah starternya itu cukup senyap ya. Dan memang sudah pernah diaplikasikan di mesin. Jadi seperti ini gitu ya, bagian full ya Frigo. Dari ini adalah gambar full dari Frigo. Frigo dari Gear 125 dan ini adalah Gear 125 versi S. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Dari depan, dari belakang. Jadi kalau lihat dari belakang sebelah kanan cukup keker ya, cukup gagah sih. Daerah lampu belakangnya juga yang desainnya baru. Dari belakang sebelah kiri itu juga cukup ganteng sih. Ya, cukup ganteng sih. Ada aura bahwa dia tuh ada sedikit edgy dan tegas gitu dan cukup maskulin. Itu loh. Dan reading ergonomi gimana? Kita langsung cobain aja sob. Bagaimana reading ergonomi dari Gear 125. Kita akan lihat seperti apa sih riding positionnya. Saya awalnya agak ragu ya melihat lebarnya dari jok ini. Saya pikir tadinya nggak bakalan napak sempurna, tapi setelah duduk sih bisa ternyata menapak sempurna teman-teman sekalian. Ini bisa menapak sempurna sih, jadi seperti ini. Dan ini tuh penting banget buat beberapa teman-teman rider sekalian yang biasanya memiliki jangkauan kaki nggak terlalu panjang seperti saya, hanya 75an cm. Jadi semakin pede nih teman-teman sekalian gitu. Jadi handlingnya jadi seperti ini duduknya Yamaha Gear 125. Dan kalau teman-teman sekalian naikin kakinya, jadi segitiga ergonominya jadi seperti ini. Jadi walaupun dengan ada box ini opsional di depan kayak glove box yang udah dikasih tutup, jadi kalau untuk kaki yang kayak saya ini dengan 75 cm itu nggak kena teman-teman. Ada jeda sekitar 2 cm 3 cm. Dan ini pun akan bisa, kalau kita mundur lagi akan lebih jauh lagi. Posisi kakinya sih banyak sih di depan dan di belakang, termasuk kalau mau lebih sporty lagi jadi agak ke belakang dan agak terlihat miring gitu ya. Dan ini tuh tapi tetap ada supportnya, jadi gripnya tetap ada. Kita akan lihat fitur joknya ya yang baru, dimana kata Yamaha tuh ada fitur untuk pembonceng gitu ya. Ya ini misalkan jadi pembonceng nih teman-teman sekalian ya. Mana nih ininya nih? Nah jadi seperti ini. Menggunakan footpack pembonceng biasa nih teman-teman sekalian. Dan ada satu fitur lagi, dimana ini footpack khusus untuk anak-anak kata Yamaha. Nah jadi seperti ini. Ternyata di sebelah atasnya gitu teman-teman sekalian. Jadi anak-anak yang kakinya belum panjang bisa pakai yang ini nih teman-teman sekalian. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Posisi di belakang dan ini posisi di depan. Cukup banyak di depan, di tengah. Posisi space-nya juga kelihatan luas sih kalau saya lihat dari sini. Posisi sporty. Kalau mau yang rada sporty dikit seperti tadi ini bisa miring, dan posisi duduk agak lebih maju dan lebih sigap, lebih aware ya kalau menurut saya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi itu untuk segitiga ergonomi dari Yamaha Gear 125. Kita lanjut lagi. Yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi teman-teman sekalian itu udah lihat, kita udah kupas tuntas mengenai Yamaha Gear 125, mulai dari versi standarnya yang ini sampai versi yang sedikit lebih punya kecanggihan seperti kayak stop start system dan juga answer back tadi. Kita udah kupas semuanya dari sisi apa sih sebenarnya utilitas, dan kesimpulan saya bahwa memang motor ini punya utilitas terutama untuk teman-teman muda yang punya aktivitas di jalan lebih gitu ya. Kayak misalkan kita bisa punya charger di situ, dan juga bagasinya yang juga banyak banget baik di underseat maupun di bagian deck dengan hadirnya 2 hook. Lalu ada di glove box yang di depan yang pada versi opsional itu ada tutupnya dan lain-lain. Terutama juga desainnya, headlampnya juga baru, yang stop lamp belakangnya juga baru. Kita lihat semuanya, dan mesinnya untuk versi motor entry level ini baru teman-teman sekalian. Jadi kalau
Mio 125 sobat sekalian yang dulu itu starter masih bunyi, dan ini penggantinya ya, mungkin Yamaha Gear 125 starternya udah smooth karena dia sudah menggunakan mesin dengan smart motor generator. Itu aja, mudah-mudahan review kapasitas kali ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian yang sedang memilih motor-motor entry level apa yang pas buat sobat sekalian. Itu aja, sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.